but I don't care. You're dangerously close and I keep going on. You keep me fading, and I don't care. 'Cause I wanna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, Marc Marquez tidak terjamah, Cak. Marquez King of the King di Brno, teman-teman semuanya. Marquez adalah pembalap. Kita sudah tekankan kemarinnya bahwa ketika Marquez mendapatkan the best bike, di mana semuanya pada kondisi yang sempurna, maka akan sangat sulit bagi para pembalap lainnya untuk mengalahkan Marc. Teman-teman semuanya, ini adalah pembalap yang cedera. Ini adalah pembalap yang tidak lagi 100% kondisinya, tidak seperti masa lalu. Dan ini adalah pembalap yang secara mentality pernah down, teman-teman semuanya. Dan ini adalah pembalap yang baru 2 tahun menggunakan mesin Ducati. Ternyata Kang Mas, tadi kita bisa melihat bagaimana kekuatan Marc Marquez, bagaimana manajemen ban yang luar biasa. Dan hari ini, Cak, kita juga berikan acungan jempol buat Marco Bezzecchi. Nah, teman-teman, mungkin ini adalah review yang sekilas lalu ya, teman-teman, sebab IWB nggak akan membedah dulu datanya, kita akan kumpulkan dulu, tapi IWB ingin memberikan ya semacam impression bagaimana dengan race tadi, dan bagaimana dengan Marco Bezzecchi termasuk juga Martin, dan juga perihnya Pecco, Cak. Pecco hari ini gagal masuk podium, ini adalah sebuah hasil yang tentu membuat Pecco melongo, Kang Mas. Teman tahu sendiri tadi Pecco sangat kecewa sekali kelihatan wajahnya, karena dia gagal untuk mencoba masuk podium ataupun mencoba attacking Acosta. Dan teman-teman, hari ini juga IWP katakan ya, IWP meringis guyang-guyu, Cak, ketika melihat Acosta yang sesumbar ingin mencoba attacking atau mengalahkan Marquez, tapi ternyata hari ini ya wis ditinggalkan Kang Mas. Oke, teman-teman semuanya, hari ini memang balapan yang tidak mudah, Cak. Jadi dipastikan bahwa hari ini teman-teman semuanya kondisi sirkuit sangat panas, Cak. Jadi suhunya di atas 40 derajat Celcius groundnya. Ini adalah sebuah suhu yang totally beda dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi Brno hari ini memang very hot, makanya Marquez sempat tadi ketika akan start menggunakan rompi rompi es ya, biar suhu badannya terjaga. Dan memang dilaporkan bahwa para pembalap rata-rata menggunakan ban medium. Walaupun ada salah satu pembalap yang tidak menggunakan belakang medium, yakni Johann Zarco, Cak. Itu adalah sebuah cara Zarco untuk membuat perbedaan, tapi ternyata memang pilihan tersebut tidak tepat, mengingat hari ini super hot dan ini membuat secara ban konsumsinya lumayan boros, Kang Mas. Nah, teman-teman, jalannya race hari ini bisa kita pastikan sebenarnya Pecco luar biasa, Pecco super good untuk startnya, dan dia langsung melesat ke depan. Akan tetapi memang kita harus akui, Cak, pace Pecco bukanlah lawan Marc Marquez. Dan kita bisa lihat bagaimana tidak lama Marquez langsung attacking ketika tikungan ke kiri. Dan itu adalah kelebihan Marquez. Akan tetapi pula ada momen di mana Marco Bezzecchi yang super good, super fast menggunakan Aprilia RSGP-nya untuk attacking dan akhirnya leading beberapa lap. Dan teman-teman, IWP awalnya agak khawatir ya di awal bahwa Marco akan meninggalkan Marquez. Itu pertama, sebab kita melihat bagaimana kecepatan Marco Bezzecchi yang bisa di-maintain di angka 1 menit 54. Dan kecil, Cak. 1 menit 54 kecil. Sementara Marquez kadang-kadang bisa lebih lambat, kadang-kadang bisa lebih cepat. Tapi ada momen di mana Marquez menjauh. Tapi, nah ini, Cak, yang menarik ya. Tapi kalau kita pantau secara jeli dan teliti, ketika Marquez masih menggantung di belakang Marco, ketika Marquez masih ada di sana, tidak ketinggalan. Dari dulu sampai sekarang, itu memang gaya yang harus diwaspadai, Cak. Sebab Marquez biasanya tarik ulur, Kang Mas. Jadi dia bukannya tertinggal, tapi memang dia mundurkan motornya, ya, kemudian memajuin lagi, mundurin motornya, itu untuk menjaga temperatur ban supaya konsisten. Sebab jika terlalu mepet, maka temperatur ban akan naik signifikan dan itu membuat handlingnya berubah, dan itu dibutuhkan yang namanya mundur dikit. Mundur dikit, kalau sudah turun temperaturnya, maju lagi, turun dikit, itu, Cak, caranya atau menjaga temperatur bannya supaya konsisten. Dan bisa kita tebak, ternyata memang Marquez very strong pada beberapa sektor. Dan itu dikatakan Marco Bezzecchi mengakui bahwa ternyata setelah Marquez menyalip, he has something. Dia bilang gitu, he has something. Jadi dia memiliki sesuatu lebih kuat dibandingkan Marco. Makanya Marco mengakui kecepatan Marquez ketika sudah di overtake sama Marquez, Marco tidak bisa mencoba untuk mendekati ya, akan tetapi Marco hanya bisa memaintain supaya tidak didekati oleh Acosta. Karena memang attacking Acosta ini sangat-sangat kuat, Cak. Acosta sangat berambisi untuk juara, sangat berambisi untuk mengalahkan
Bahkan Marquez pun ingin dikalahkan, jadi berambisi kepada Marco Bezzecchi, tapi Marco luar biasa. Aprilia memang hari ini fantastis, kita harus akui. Bahkan Fernandez pun juga bisa masuk pada teritori di depan, itu luar biasa. Jadi ini adalah bukti di mana pengembangan Aprilia RSGP semakin bagus, dan itu juga membuat Jorge Martin sangat gembira karena hari ini untuk pertama kalinya dia bisa meraih poin, Cak, ke-7 ya finishnya, dan itu meraih 9 poin, makanya dia sangat happy. Sepertinya Martin bakal semakin semangat, Cak. Dan memang dikonfirmasi Kang Mas Martin akan tetap di Aprilia akhirnya. Kemarin ada announcement bahwa dia akan tetap di Aprilia hingga tahun depan. Jadi secara kontrak akan diikuti oleh Martin. Ya, ini sih nggak kaget, Cak, ya, karena kita tahu bahwa Aprilia semakin bagus dan di tangan Marco Bezzecchi luar biasa. Aprilia improve-nya sangat-sangat signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Makanya Martin akhirnya oke, ini adalah the winning bike. Jadi tidak ada alasan untuk dia tidak bersama Aprilia. Itu, Cak, yang bisa kita simpulkan. Nah, sementara kita lihat bagaimana dengan Acosta. Well, teman-teman semuanya, Acosta, Kang Mas, secara menyeluruh memang kita harus berikan acungan jempol ya. Secara general kita harus berikan thumbs up lah ya buat Acosta yang sempat menekan Bezzecchi ya, dan juga berusaha untuk mengejar Marquez di posisi kedua. Kan sama tahu sendiri Marquez di posisi kedua sempat ya, dan Acosta di belakangnya, tapi ternyata setelah take over Bezzecchi, Marquez tak terkejar, tapi yang dibidik oleh Acosta adalah Bezzecchi. Namun bisa kita akui bahwa Bezzecchi secara pace lebih cepat atau lebih kencang dibandingkan dengan Acosta, dan Acosta pun akhirnya menyerah di posisi ketiga. Nah teman-teman, Acosta secara umum kita berikan acungan jempol, tapi secara secara umum pula, secara guyonan pula, ya berarti ambisi dia untuk mengalahkan Marquez ya gagal, Kang Mas. Jadi sesumbarnya masih belum bisa terbukti. Mungkin in the future kita nggak tahu, tapi yang jelas Marc Marquez hari ini memecahkan banyak rekor, Cak. Rekor. Jadi rekor lagi, makanya Ducati tersenyum. Ducati sumringah, Kang Mas. Karena berkat Marquez akhirnya brand Ducati masuk tinta emas MotoGP. Di mana Marquez adalah satu-satunya pembalap yang memenangkan 11 kali sprint di Ducati. Ya, jadi lebih banyak dibandingkan dengan Jorge Martin sekalipun. Dan juga termasuk hari ini Marquez adalah pembalap yang menang secara berturut-turut 5 kali di Ducati. Ini adalah sejarah pertama Ducati, first time history di Ducati. Jadi sudah masuk dalam buku sejarah di MotoGP nih, Cak, termasuk juga Ducati. Karena ini adalah sejarah yang tak pernah terukir pada pembalap Ducati lainnya sebelumnya. Martin Pecco belum pernah sekalipun bisa menang 5 kali in row. Ya, jadi 5-time winner in row. 5 kali berturut-turut. Baru Marc Marquez hari ini. Nah, apakah nextnya akan ada gebrakan lagi? Akan ada record-record lainnya? IWP yakin, Kang Mas. Sebab kalau kita lihat bagaimana rapinya Marquez masuk tikungan, bagaimana dia mengontrol semuanya, bagaimana dia tidak gerusa-gerusu. Dan ingat, Cak, ketika Marquez tidak terlalu over, tidak terlalu yang nge-push banget, itu artinya Marquez sangat nyaman dengan motornya, sangat pede dengan motornya, dan itu artinya memang semuanya pada kondisi yang sempurna. Itu dikatakan Marquez, I'm comfortable with my bike. Jadi sangat nyaman dengan motorku, dan itu membuat segalanya mudah bagi Marquez. Makanya teman-teman semuanya, ketika kita melihat bagaimana kemarin di sprint, memberikan jalan dengan santai kepada Acosta dan kemudian juga menyalip dengan santai Acosta, hari ini pun demikian. Menyalip Bezzecchi pada kondisi left turn ya, jadi ke kiri dengan kondisi hard braking, akan tetapi setelah itu tidak pernah terjamah sekalipun oleh Marco dan makin menjauh, termaintain sampai tadi hampir 2,5 detik hingga akhirnya jarak mencapai 1,7 detik. Itu sudah sebuah jarak yang luar biasa dari kacamata IWB. Jadi teman-teman semuanya, hari ini Marquez juara disusul Marco Bezzecchi, dan ketiga adalah Acosta, dan keempat ini dia, Cak, Pecco. IWB sangat sayangkan teman-teman semuanya, Pecco harus drop tadi di awal dan dia telat untuk mencoba attacking Acosta. Tapi bisa kita lihat bagaimana kecepatan Pecco yang memang tidak sekencang Marc Marquez. Bagaimana Pecco yang suffering, bagaimana Pecco yang agak kesulitan. Sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat kecepatan Pecco tidaklah lambat. Tapi memang jika kita perhatikan tim lainnya improve-nya banyak. KTM di hari ini ya, maksudnya hari ini Brno improve-nya juga luar biasa, termasuk juga Aprilia. Jadi kalau kita bayangkan, seandainya nggak ada Marc Marquez, Ducati hari ini tidak masuk hitungan juara, Cak. Tidak masuk juara intinya. Tidaklah menjadi tim yang juara itu intinya. Tapi yang juara sangat terbuka adalah Aprilia.
Makanya kalau kita perhatikan dari hari ini ya finishnya GP25 hanya Marquez yang bisa juara, Cak. Sebab Pecco Bagnaia, teman-teman semuanya kesulitan di belakang Acosta dan juga Fabio Gianantonio hilang dari radar, teman-teman semuanya. Artinya memang GP25 bukanlah motor terbaik hari ini jika tidak ada Marquez. Tapi memang Marquez make difference. Sekali lagi Marquez make difference. Dia sangat kuat, dia presisi, tidak gerusa-gerusu dan semuanya ditakar dengan sangat pas. Teman-teman, manajemen ban krusial. Dan inilah keahlian Marc Marquez dibandingkan dengan pembalap lainnya. Makanya Marquez biasanya tidak attacking di awal, akan tetapi pada pertengahan race biasanya dia attacking dan ketika sudah lepas, sulit sekali dikejar. Sebab Marquez sangat kuat menggunakan ban yang sudah used tire atau ban yang sudah terpakai. Itu adalah kelebihan Marquez dibandingkan dengan para pembalap lainnya. Yes, itu teman-teman semuanya ya. Jadi komplitnya kita akan bahas besok teman-teman. Datanya dan bagaimana pernyataan lengkap dari pembalapnya. Tapi yang jelas Bezzecchi happy hari ini. Bezzecchi mengatakan bahwa dia sangat berjuang keras untuk menahan Marquez. Tapi memang Marc hari ini lebih kencang dibandingkan dengan dia. Jadi kata Bezzecchi, Marc memiliki sesuatu. Jadi have something dibandingkan dengan dia. Artinya memang ada beberapa sektor yang Marc tak terkejar oleh Aprilia ataupun oleh Bezzecchi. Jadi posisi kedua adalah posisi yang luar biasa. Nah, Martin juga happy. Sekali lagi Martin happy. Pokoknya detailnya kita akan bahas besok teman-teman semuanya. Jadi akhir kata, sekilas mungkin impression IWB dengan race hari ini, teman-teman semuanya, King of the King is back. Marc Marquez kembali pada posisi best performanya. Jadi pada kondisi yang peaknya, walaupun secara fisik, mentality, ya mental oke lah, tapi secara fisik kan nggak bisa sempurna kayak sebelumnya. Itu diakui Marquez bahwa ketika dia berbelok ke kanan memang tidak senyaman zaman dulu. Tapi secara umum, kita bisa akui, bisa katakan bahwa Marquez dengan yang ditunjukkan hari ini terbuka sekali menjadi juara dunia 2025. Ini mungkin terlalu prematur, Cak. Tapi mohon maaf, Cak. Skillnya memang uncomparable. Jadi tidak bisa kita bandingkan. Ini adalah sebuah fakta yang tak bisa kita bantah bagaimana rapinya Marquez. Dan teman-teman, Marquez ini memang skillnya, mohon maaf ya, Marquez ngepur, Cak. Ngepur 4 tahun ibaratnya, Cak. Dengan dia cedera, dengan dia bersama dengan tim yang kurang motornya, ternyata hari ini ya per 2025 ini langsung melesat. Jadi seandainya Marquez pada kondisi normal, kita berandai-andai aja nih, tidak ada cedera ya, dan juga pada pengembangan motornya Honda bisa selaras dengan Ducati, ataupun mungkin Marquez bergabung dengan Ducati di awal, mungkin Marquez sudah mengungguli Valentino Rossi secara ranking untuk rekod juara dunianya. Ini hanya berandai-andai, jangan baper, tapi yang pasti memang hari ini King of the King still Marc Marquez. Sama komen di bawah kira-kira sama setuju nggak dengan pernyataan IBB. Dan tunggu besok kita bedah mengenai detailnya dan pernyataan lengkap dari masing-masing pembalap. Dan next kita balapan itu jauh, Cak. Jadi kita akan ada summer break dan nanti pada nextnya baru kita akan balapan di bulan Agustus teman-teman semuanya pada tanggal 15-an. Dan race akan dilakukan di Red Bull Ring, Austria. Saman tunggu dan saman komen di bawah mengenai ini, Cak. Oke, Cak. Gitu aja, Cak. Update beneran. Dan seperti biasa, kalau saman suka video ini, saman like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas, saman sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segedes.